tetapi itu sangat mendasar ya. Jadi apa itu etika? Jadi adik-adik semua itu dalam setiap tingkah laku, tindak tanduk kita selalu pasti harus punya etika ya. Etika moral, semua harus ada dalam apa namanya? Dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga pun kita ada etika jadi gitu ya. Etika jadi dokter juga ada dulu kan di ID juga waktu kita disumpah dokter. Jadi ada kewajiban kita sebagai dokter gitu semua ada ya. Nah, kalau etika radiologis mungkin saya secara jadi etika tenaga kesehatan artinya intinya ya. Jadi itu adalah bagian dari etika yang secara khusus merefleksikan secara kritis dan sistematis segi moral yang terkait dengan praktek profesional tenaga kesehatan. Jadi salah satu dari kita sebagai tenaga kesehatan ya sebagai dokter ya sudah pasti etika yang harus kita jalani apa. Jadi sumpah dokter, sumpah Hipokrates itu harus kita tahu ya. Kemudian merefleksikan secara kritis dan sistematis baik buruknya perbuatan orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan ya. Jadi secara umum ya, karena kita sebagai dokter tuh kan berkecimpung bertanggung jawab terhadap manusia. Jadi manusia itu sendiri ya jadi bukan seperti tanggung jawab kita terhadap sesama manusia itu besar ya. Jadi kita itu berat ya. Jadi bukan seperti sama seperti tanggung jawab kita terhadap Tuhan, terhadap sesama, kemudian terhadap lingkungan kita juga gitu ya. Kita punya ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan kita sebagai seorang dokter, yaitu kita punya nilai-nilai yang tidak boleh kita lupakan sebagai seorang dokter dari dalam Sumpah Hipokrates. Apa itu? Yaitu hubungan baik antara guru dan muridnya. Jadi nanti adik-adik semua, walaupun kalian sudah jadi dokter, sudah jadi dokter spesialis, jadi atau misalnya dulu cuman koas, tiba-tiba jadi dokter kan. Jadi jangan pernah lupa sama guru ya, hubungan guru dan murid, bukan berarti kita guru-gurunya itu gila hormat, enggak gitu ya. Oke, jadi jangan merasa dimanapun kalian berada, ketemu gurunya, mantan dosennya dulu kan, pasti harus ingat. Kadang-kadang guru itu bisa lupa sama muridnya karena banyak, tapi murid nggak boleh lupa sama gurunya ya. Kemudian kesetiaan pada peraturan profesi. Jadi harus berjalan di dalam peraturan yang ada di profesi kita ya. Ada aturan di ID seperti apa itu harus kita jalankan gitu ya. Kemudian usaha membantu pasien sebaik-baiknya. Bagaimana kalian membantu pasien sendiri kalau kalau etika moral kita kurang bagus, misalnya kita tidak mau perhatian sama pasien, kita judes gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah terjun di dunia sebagai seorang dokter, kita harus menjunjung nilai-nilai tinggi penghargaan dan care terhadap pasien gitu ya. Oke, penghormatan terhadap hidup manusia termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi Sumpah Hipokrates ini. Kemudian kesucian dan kesopanan dalam melaksanakan tugas ya. Tidak boleh membentak-bentak pasien gitu, harus sabar menghadapi pasien ya. Pengendalian diri, hormat terhadap rahasia orang lain, penghormatan pada kemurnian pribadi pasien gitu ya. Kemudian pengembangan Sumpah Hipokrates dalam kode etik gitu ya. Kesadaran akan pentingnya kepercayaan timbal balik antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Jadi harus ada hubungan baik antara pasien, kemudian kita yang merawat, kemudian keluarga pasien juga ya, ada komunikasi yang baik. Kemudian pemahaman bahwa penderita berada dalam suasana harapan dan kekhawatiran. Jadi artinya apa? Jadinya kita dalam melayani pasien, mereka penuh pengharapan kepada usaha kita ya. Tapi juga mereka khawatir, jadi kita tidak boleh menjanjikan. Kita harus sebagai dokter kan apa yang harus kita lakukan? Menghibur mereka, memberikan pandangan atau memang bahwa sesuatu itu akan terjadi dan efek dampaknya itu bagaimana gitu. Kemudian kesadaran bahwa tenaga kesehatan perlu memiliki kebijakan, kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati, integritas,
ilmiah dan sosial. Gitu. Kalian udah ngerti ya maksudnya kan. Kemudian perlunya etos profesional yang mengutamakan penderita berlandaskan wawasan yang sehat tentang manusia. Hormat terhadap rahasia pasien, kesediaan bekerja sehingga tidak mudah menghindari atau meninggalkan tugas. Jadi itu nilai-nilai yang harus kita junjung, dasar-dasarnya ya. Kemudian persaudaraan antar tenaga kesehatan. Jadi kan sumpah dokter dulu kan Hippocrates apa? Teman sejawat adalah saudara saya kan gitu ya. Jadi tidak boleh saling berantem misalnya gitu kan. Kemudian usaha untuk tetap dapat bekerja sama dengan baik, mengembangkan keahlian demi kepentingan para penderita. Jadi kalau kalian harus kerjasama dengan selama pendidikan tidak boleh berantem sama temennya. Selama jadi dokter pun nanti di luar di masyarakat kalian tidak boleh berantem. Artinya namanya sifat manusia walaupun ada seperti itu jangan kalian contoh gitu ya. Nah, kewajiban dan hak pasien dalam rumah sakit diatur Undang-Undang Nomor 4 ya nanti bisa dilihat tahun pasal 31 dan 32 tahun 2009. Kemudian Permenkes nomor 290, Menkes strip peraturan 3 2008 dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004. Ya. Pendidikan dan pembinaan etos tenaga kesehatan. Pendidikan tenaga kesehatan tidak hanya dimaksudkan untuk memberi keterampilan dalam mengobati orang sakit, melainkan juga untuk memberikan dasar-dasar yang perlu untuk melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dengan etos yang benar. Ya, nanti kita lihat ininya ya. Jadi apa maksudnya di situ? Kita diberikan ilmu, kemudian diberikan keterampilan dalam mengobati orang sakit, kita juga harus melaksanakan dengan etos yang benar. Jadi kalau kalian di USG misalnya melakukan pekerjaan di USG, melayani pasien, jadi harus memperkenalkan diri dulu, siapa nama kalian, kan gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, kenapa pasiennya dilakukan seperti ini gitu ya. Kemudian awalnya menumbuhkan motivasi yang tepat yaitu motivasi luhur berupa kerinduan membawa masyarakat dan individu untuk mencapai kesejahteraan yang memadai baik fisik maupun psikis. Motivasi dangkal apa ini? Kemudian kita harus mengejar kedudukan di dalam masyarakat, tidak boleh ya, motivasi tidak boleh dangkal. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat gitu ya. Kemudian selama studi, calon tenaga kesehatan perlu mewujudkan etos tenaga kesehatan yang benar. Diberi kesempatan untuk mendampingi senior yang berpengalaman dan memiliki kepribadian yang layak dicontoh. Sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, salah satunya ya ini ya mungkin masuk etika dokter radiologi ini masuk di kurikulum pendidikan. Maksudnya sebagai dasar-dasar di dalam proses pendidikan belajar dan mengajar ya. Melaksanakan nilai-nilai moral dari sudut pandang agama masing-masing. Jadi salah satu kegiatan misalnya setiap kegiatan kita pasti awali dengan berdoa gitu kan. Kemudian kita harus selalu berdoa kegiatan-kegiatan keagamaan kita tidak boleh lupa. Kita tidak boleh melupakan apa yang sudah diberikan kepada kita oleh yang Sang Pencipta gitu salah satu ya. Salah satu sudut dari pandang agama. Kemudian juga selain itu kita harus itu harus seimbang ya. Artinya dalam kehidupan kita itu emosional, intelijen, IQ kan. IQ walaupun pinter misalnya kita jadi dokter tapi pinter secara akademis, tetapi EQ emotional question kita juga harus bagus gitu ya. Harus bisa berkomunikasi dengan orang, harus bisa fleksibel, tidak kaku, tidak suka membentak pasien gitu ya. Jadi kita harus tidak temperamental, tidak emosional gitu ya. Kemudian juga diharapkan kita selain kita bukan hanya diperlukan IQ saja, bukan juga diperlukan emotional question juga, tetapi spiritual ya spiritual kita juga harus bagus kan ya, itu juga harus dipegang. Jadi kita harus bukan berarti kita harus ya artinya jadi orang seperti Shaolin atau gimana, tapi kita harus mempunyai dasar-dasar untuk membantu sesama gitu ya. Nah, ada sikap ilmiah juga yang harus kita pegang yaitu jujur ya. Jujur misalnya membuat karya tulis tidak boleh
nyontek, tidak boleh menjiplak, tidak boleh punya teman diambil gitu ya, tidak mau kerja keras gitu ya. Objektif ya harus bersifat objektif, kritis misalnya ya harus kritis, kalau memang perlu diperbaiki ya perlu diperbaiki, kalau memang harus perlu diprotes ya diprotes gitu. Terbuka, jadi ilmu pengetahuan itu kan terbuka, kalau memang nggak sesuai dengan narasumber ya harus disebutkan kan gitu ya. Kalau seorang guru seperti saya misalnya, saya salah misalnya, kalian bisa nyari di referensinya, oh ini yang benar dok, itu kurang ini, itu udah lama, itu nih yang baru, ya nggak boleh marah gitu ya. Saya juga nggak boleh marah, nggak boleh marahin murid saya gitu. Kemudian bertanggung jawab sebagai dokter di dalam sikap ilmiah kalian, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas ya. Kalau dikasih tugas ya cepat selesaikan gitu ya. Kemudian tanpa pamrih pribadi. Jadi setiap kegiatan itu nggak boleh ada pamrih dalam sikap ilmiah, kerjakan karena itu adalah sikap kalian dalam mengerjakan dan dalam proses belajar sehingga akan meningkatkan kualitas keilmuan yang akan kita cari. Nah, sekarang sebagai seorang radiologis, apa yang harus kita lakukan? Kalian kan masuk dari beberapa tempat asal pendidikan yang berbeda ya. Kalau saya mungkin saya hanya memberikan secara pribadi, kalian bersyukur menjadi seorang radiologis, artinya apa? Banyak sekali orang yang menginginkan sekolah jadi radiologis, tetapi tidak semua bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, adik-adik, ya enggak? Benar enggak? Iya dokter. Ya, artinya kalian harus bersyukur bahwa tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti itu ya. Jadi harus disyukuri, setiap apa yang kita terima kita harus syukuri ya. Kemudian apa? Be a radiologist. Kalau saya bilang seorang radiologi itu harus menjadi be a radiologist. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian be a clinician. Kemudian be a religious. Jadi tiga poin yang harus kalian pegang ya sebagai seorang dokter spesialis radiologi ya. Nah, nanti apa gitu ya. Kemudian seorang radiologis, dokter radiologi. Jadi kalau saya selalu menekankan kalian harus ingat dalam proses belajar CITO. Apa itu CITO kan gitu ya, selalu setiap kalian belajar selalu harus ingat apakah kasusnya itu apa gitu loh. Di setiap organ pasti kita harus tahu kongenital kah itu, apakah itu proses infeksi atau inflamasi, apakah itu tumor atau trauma atau yang lain-lain ya. Nah, kemudian itu berlaku untuk pasien karena kalian ingat, jadi radiologi itu tidak segampang yang sebelum kita masuk, ya enggak? Siapa dulu yang merasa radiologi itu gampang? Siapa? Ada enggak? Radiologi itu enak gitu, atau radiologi itu paling ringan kok sekolahnya, ada enggak yang mikir gitu? Ya. Jadi mungkin orang berpikir, oh ada kemarin saya tanya juga, istri saya mau sekolahin radiologi aja lah biar santai katanya gitu. Oh siapa bilang radiologi santai katanya. Santai radiologi, nggak ada sitonya, nggak ada ini loh, salah saya bilang gitu. Jadi kita perlu memberikan pengertian bahwa tidak sesantai itu. Kita loh harus tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya nggak? Harus tahu dari lahir, kelainan kongenital sampai nanti terjadi proses degeneratif. Banyak loh kita belajar ya. Nah, jadi apalagi nanti lagi belajar tentang radiologi pediatriknya, lagi belajar dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari. Jangan menganggap remeh setiap bidang yang ada itu ya artinya. Jadi apa? Ini yang kalian pegang CITO ini sebagai seorang radiologis yang baik ya, harus belajar. Kemudian selalu, nah saya merahkan selalu cek informasi klinis. Ya, jangan meremehkan informasi klinis. Kemudian penunjang yang lain juga ya. Jadi bandingkan dengan hasil terdahulu juga. Nah, sebagai seorang radiologis itu artinya gini, kalau kalian bekerja di lapangan itu jangan radiologi kan resikonya kecil, jangan salah loh. Kalau kalian membaca satu foto torak misalnya, kalau kita ngawur ya artinya tidak melihat etika cara membaca gitu ya. Ya artinya
kita bisa salah. Kalau kalian salah misalnya seorang radiologis membaca foto torak, kalian oh gampang ini cuman medical check up aja kok, saya baca normal aja semua juga nggak apa-apa gitu. Ternyata di sana kalian lupa bahwa di apexnya itu ada misalnya TB paru yang tipis sekali kalian lupa. Jadi jangan salah, nanti suatu saat mungkin 6 bulan kemudian atau setahun kemudian bahkan mungkin 2 tahun kemudian ternyata ada diangkat, disu ya oleh asuransinya. Nah, kasus kita yang sudah berapa tahun yang lalu ternyata itu diangkat oleh asuransi, kok pasien TB dibilang normal gitu misalnya. Bisa kena kita di situ kalau kita kurang teliti ya. Bisa kena kita di situ etika profesi. Kita cuman mendapat fee, orang pasien bayar dua misalnya 500 atau 300 atau 2,5 lah foto tora. Kita cuma dapat fee 50.000 misalnya. Tetapi kalau kita dituntut, mereka akan menuntut sesuai aturan. 1,5 M gitu misalnya. Coba bayangin kita fee-nya 50.000, dituntutnya 1,2 M gitu. Untung-untung kita masih ikut asuransi profesi ya. Jadi bisa di-handle oleh asuransi. Kalau di kita itu ada namanya asuransi Bumida ya. Itu di sana mereka yang menanggung kita. Jadi radiologi itu untuk keamanan kita bekerja itu ada namanya asuransi profesi ya. Itu biayanya kalau untuk radiologi sekitar 4.300.000 apa 4.100.000 gitu ya setahun. Jadi di cover 3 tempat SIP-nya kita itu ya. Jadi kalau kita mau aman memang ya itu yang harus kita pikirkan. Kita namanya bekerja seperti berjalan, kena terantuk batu bisa jatuh gitu loh. Ya, jadi ingat seperti itu. Jadi kita selalu bekerja sebagai seorang radiologis yang baik itu hati-hati. Ingat selalu cek semuanya, cek and recheck hasil bacaan. Tidak boleh kalian hanya main tempel, copy paste gitu ya. Artinya selalu bekerja dari semester awal, cek and recheck selalu ya. Itu yang saya tekankan di sini yang untuk adik-adik yang baru karena kita memang kesannya radiologi itu oh cuman baca terus ngetik, oh cuman gini aja, lihat-lihat aja kan, cuman lihat-lihat aja kan, ada yang nggak ngerti dikira alat yang verifikasi padahal kita itu mata kita nggak boleh capek, nggak boleh lelah, harus konsentrasi penuh ya. Misalnya kalian jam 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 siang membacanya masih bagus, artinya masih normal, fraktur masih kelihatan. Begitu mulai injury time jam 12 malam gitu, ya sudah mulai kita bacaan kita yang fraktur nggak jadi fraktur, apalagi yang fraktur yang kecil-kecil itu hati-hati ya. Itu yang saya tekankan di sini. Karena apa? Karena kita itu rentan sekali dengan kelelahan. Jadi kalau saya bilang nanti kalau kalian mau jadi dokter radiologi, jangan sampai bekerja itu sampai larut malam sampai pagi gitu misalnya. Udah ada keterbatasan pada otak dan mata kita. Apalagi kita dari pagi tuh lihat monitor terus ya harus ada jeda, harus ada istirahatnya ya. Nah, kemudian kalau kita membaca sesuatu itu jangan buru-buru langsung kesimpulan langsung diagnose gitu. Jadi kalau memang kalian masih bingung, kalian harus membandingkan dengan hasil yang terdahulu, nggak apa-apa. Pending dulu, saya pingin lihat dulu foto lamanya misalnya. Saya pingin tahu dulu informasi klinis yang lain, misalnya nggak ada SIMARS di suatu tempat kerja kalian, nggak ada seperti yang tersedia seperti di Sanglah itu kan. Jadi kalian tunggu dulu sampai dapat informasi yang jelas. Ya, misalnya juga ada penunjang dia punya sudah penunjang yang lain, cek juga kalau memungkinkan. Kemudian bandingkan dengan hasil yang terdahulu selalu. Kalau dia tidak ada atau tidak membawa hasil, biasanya dari bacaan kita bisa tulis misalnya foto toraks PA kontrol. Nah, kalian bisa tulis di situ foto lama tidak terlampir gitu ya. Itu aturannya kalian buat seperti itu. Foto lamanya tidak terlampir. Jadi kalau ada in case ada sesuatu terjadi, kok Anda bilang begini, gini, Anda bilang gini, kok saya disuruh bandingkan dengan hasil yang dulu.
kan saya udah foto, kok kamu enggak lihat, digituin kita. Ya kita bilang, kita ada buktinya, ini loh, waktu Anda di foto tanggal sekian, tidak Anda lampirkan, Anda tidak membawa hasil USG atau hasil foto yang lama. Jadi kita tulis di situ, gitu ya. Itu seorang radiologis itu harus hati-hati. Jadi ingat, dari pengalaman saya itu, kadang-kadang itu pasiennya itu nggak tahu akan bacaan kita itu, ekspertis kita itu akan menjadi saksi. Artinya apa ya? Saksi dalam arti ya bukti bahwa itulah tindakan kita. Ya kalau orang radiologi, kalau orang bedah kan tindakannya di OK kan enggak disebarluaskan kan gitu ya. Mereka bisa bisa diagnosanya apa, hasilnya bisa apa. Tetapi kalau kita tuh hasil bacaan kita terbang kemana-mana. Jadi kalau kita ada tuntutan itu akan sebagai bukti ya. Itu adalah apa namanya? Bukti kita bahwa apa yang kita omongkan, apa yang kita ketik itulah di situ gitu loh. Ya. Jadi harus hati-hati yang saya bilang. Sebagai radiologis itu dituntut kehati-hatian mulai sekarang, mulai kalian semester 1 saat membuat ekspertis itu sudah membuat sesuatu yang harus hati-hati ya. Makanya kalau di bacaan kita kadang salah itu misalnya review itu sebenarnya ada adendum kalau di tempat lain itu. Waktu kita mereview bacaan di SIMARS itu ada namanya istilahnya adendum. Makanya tidak boleh orang lain memegang selain radiologi. Kalau dibiarkan klinisi bebas membuka SIMARS hasil bacaan radiologi ya bisa dirubah-rubah sesuai mereka kan gitu ya. Itu makanya harus diinikan itu seorang radiologis ya. Jadi kalau sebagai seorang radiologis semua kalian harus hati-hati ya. Apa namanya, kalau membuat pernyataan benar enggak, kalau kalian belum jelas ya minta foto lamanya. Kalau kalian belum jelas, kalau misalnya ini kok ada soft tissue mesh ini, oh saya curiga nih kayak ada massa di toraknya ya, kok ada soft tissue. Kalian belum yakin ya panggil pasiennya. Kalau kami dulu itu di Surabaya biasa ada namanya di amplop kita tulis lihat penderita ya. Tidak apa-apa, kalian pending dulu, kemudian dipanggil pasiennya besoknya, atau kalau memang pasiennya ada, lihat penderita, benar nggak dia ada massa soft tissue di dinding dadanya. Kalau nggak ada di bajunya atau kita lihat, diperiksa, ajak pasiennya ke ruang periksa, kita lihat. Saya mau lihat sesuatu Bu, di foto polosnya, di hasilnya itu kok ada sesuatu, benar nggak? Kalau dia nggak ada, ya berarti itu artefak, kayak gitu ya. Kemudian yang lain, be a radiologist, be a clinician. Nah, kenapa kalian harus menjadi seorang clinician? You are a clinician. Jadi kita tuh seorang klinisi juga kayak orang dokter gitu loh, seorang yang klinisi. Karena apa? Kita harus tahu klinisnya pasien. Kita bukan tukang foto, bukan tukang foto jepret orang, suruh senyum terus jepret, bukan ya. Kita suruh kita harus memperlakukan pasien itu harus kita tahu apa sih klinisnya yang tadi itu ya. Sebagai seorang klinisi, kalau kita seorang klinisi, apa yang harus kita punya sikap ya? Integritas ya, integritas yang baik. Kita betul-betul profesional melayani pasien itu ya. Compassion, kasih sayang. Jadi kita harus benar-benar kalau kalian memeriksa pasien, terutama kalau radiologi itu mungkin pada saat pemeriksaan USG gitu ya. Jadi saat USG itu kalian harus betul-betul sama pasien sapa, senyum sapa pasiennya ya, ramah, Bu, selamat siang Ibu gitu. Kalau aturan akreditasi juga seperti itu. Kalau saya dulu buat aturan kan begitu, residen-residen lama saya ajak begitu. Kalau ketemu pasien, selamat siang Ibu. Ibu namanya siapa? Jadi tanyain gitu memang etikanya. Nanti kalau akreditasi pasti kalau kalian salah satu residen ditangkap sama asesornya pasti disuruh mempraktekkan itu sama pasien USG. Ya, jangan takut. Yang penting kebiasaan kalian memperlakukan diri itu gitu. Misalnya mungkin pasiennya banyak tapi tetap selamat siang Bu, nama saya Dokter Budi misalnya. Ibu namanya siapa gitu. Walaupun pasiennya di mana-mana udah ditanyain berkali-kali pasti marah dia, ditanya lagi, tapi harus jawab nama saya
Ini ketut suci, oh tanggal lahirnya ibu gitu misalnya kan kita lihat di situ. Itu untuk kepentingan akreditasi supaya tidak salah ya. Harus penuh kasih sayang, jangan pasiennya duduk tidur, buka baju, tarik nafas, jangan gitu. Ada dulu radiologi seperti itu, pasiennya akan marah, dia cerita kemana-mana. Ada dokter radiologi kayak ngomongnya itu jutek banget, ada yang gini gitu. Nggak boleh gitu, perlakukan pasien itu seperti kayak ibu kalian kalau orang tua, saudara kita gitu ya. Compassion dengan kasih sayang, kemudian understanding, knowledge, confident. Ya kalian harus mengerti banget posisi pasien, harus dengan pengetahuan yang kalian punya, dengan kepercayaan diri, kalian sapa pasiennya, kemudian ibu, saya dokter Margi, saya mau meriksa ibu ya, apa yang ini ibu keluhkan gitu ya. Kemudian passion kalian harus di situ. Betul-betul kalian tunjukkan kemampuan kalian di situ bahwa saya mau meriksa ini. Mungkin nanti saya periksa ibu ini aja ya. Kalau disuruh tarik nafas gitu ya. Harus sabar, empati sama pasien. Jangan pasiennya dibentak-bentak. Pasien jalan, kalian cuma tonton pasiennya. Pasien nggak bisa jalan, kalian marah-marahin misalnya. Jadi pasiennya misalnya mau diperiksa, ya kalau nggak bisa naik, ya bantuin naik misalnya dengan apa. Kalau kalian nggak bisa sendiri, ya keluarganya dipanggil gitu ya. Jadi harus empati jadi orang. Coba sekarang kalau kita yang jadi pasien, untung kita yang jadi dokternya kan, ya nggak? Kalian bersyukur nggak ke rumah sakit itu kalian bisa membantu orang dan mengobati orang. Kemudian karena kalian datang ke rumah sakit Sanglah itu bukan jadi pasien tapi jadi murid. Kalian bisa belajar loh. Bersyukur nggak? Kita nggak jadi pasien datang ke rumah sakit tapi kita jadi orang yang yang belajar dari pasien itu. Kita belajar, kita jadi murid loh, bersyukur loh itu. Ya, nggak boleh kita marah-marah, nggak boleh cemberut ya. Kalian memang pingin sendiri jadi dokter, pingin sendiri jadi dokter radiologi, ya harus sabar ya. Jadi nggak ada kata kalian itu datang ke rumah sakit itu capek gini-gini gitu. Pokoknya nikmati, enjoy. Setiap kalian masuk pagi-pagi itu bersyukur, berdoa, syukuri. Kemudian kalian merasa happy datang bahwa nanti saya akan ketemu pasien, saya akan ginikan. Itu afirmasi yang ada dalam diri kalian. Jadi kalian tidak merasa berat sekali ke rumah sakit. Oh saya mau inilah, nggak boleh seperti itu. Ya, apalagi kalian kalau sebagai murid mungkin, oh saya dapat ilmu banyak sekali loh dari pasien ini. Kalau nggak ada pasien kalian nggak bisa belajar, ya nggak? Coba MRI misalnya nggak ada, MRI cuma satu, trauma kepala atau MRI-nya cuma satu doang, CT scan 2, cuman kepala normal. Kapan kalian bisa belajar ya kan? Ya enggak? Jadi gitu. Kemudian kompeten, jadilah orang yang profesional ya, enggak boleh harus profesional di bidang kalian sendiri. Kemudian humanity, harus care sama seperti tadi itu, empati itu care, aware ya. Jadi jadi pasien-pasien itu kalau klinisi itu kan yang baik seharusnya gitu. Treat them as a patient, not the sickness. Ya enggak? Kadang-kadang orang teman-teman kita sendiri, teman sejawat itu kadang mereka lupa, kadang mereka sakit apa dikasih obat, dikasih obat tanpa menanyakan keluhannya dia yang lain. Kalau kita kasih ini, kalau dia punya penyakit yang lain gimana? Bertentangan, gue nggak mau tahu, pokoknya kasih obat ini terserah. Ada dokter begitu. Kalian jangan ini loh, ada orang seperti itu. Pokoknya obat saya laku di apotek saya kasih aja dia. Saya pernah punya teman pasien nih, teman SMP saya, dia cerita, "Saya udah bilang loh saya nggak kuat dengan obat ini, terus dikasih Man," katanya manggil saya Nyoman, teman SMP saya. Sampai kasihan saya lihat orangnya kan, ya bilang dong kamu nggak kuat, udah saya bilang terus dikasih obat seperti itu gitu, disuruh beli mahal lagi, akhirnya numpuk-numpuk obat saya di rumah. Saya sampai nasehatin akhirnya ya, "Kamu sebagai pasien itu punya hak, kalau memang nggak gini ya udah nggak usah beli," saya bilang gitu. Jadi pasien itu kadang-kadang dia dikasih obat A, padahal dia punya efek, dia punya penyakit atau kelainan lain yang dia bertentangan obatnya dengan itu. Jadi kan dokter ini bukan dia sebagai pasien, orang yang punya masalah, dia harus ditanya, harus betul-betul, tapi hanya penyakitnya aja, sakit
ini dikasih obat anti sakit, sakit ini lagi dikasih obat ini, semua satu-satu obatnya dikasih, jadi sampai pasiennya punya obat 10 macam gitu ya. Jadi treat them as a patient, not the sickness. Kadang-kadang kita kebalik di sini, penyakitnya aja yang ditanya-tanya, pasiennya enggak pernah ditanya. Dikasih aja sampai pasiennya muntah-muntah gara-gara minum obat ya. Itu harus be a good clinician ya. Kemudian yang ketiga ya, tadi ingat ya, be a radiologist, be a clinician, and be a religious ya. Kenapa saya bilang be a religious? Mungkin harusnya sih yang pertama tadi kan etika itu ya. Karena kalau udah kita religius, artinya kita bukan menjadi seorang pendeta gitu ya, spiritual tinggi, tapi harus dibarengi dengan aplikasi kehidupan yang benar gitu loh. Nggak boleh jadi orang yang kamuflase aja gitu ya. Kemudian apa? Good heart, hati nurani. Kita tuh loh, kalau saya di agama saya itu kita punya namanya hati nurani. Semua punya hati nurani ya. Kalau kami di agama Hindu namanya jiwatman. Jadi di jiwa kita itu adalah hati nurani itu, bisikan itu adalah suara Tuhan. Jadi makanya orang selalu bilang kalau orangnya tega gini, kok nggak punya hati nurani ya gitu. Ya. Kadang-kadang ada dosen saya dulu cerita gini, wah orang-orang ini sudah lupa, sudah susah semua, udah gini-gini. Oh Nuraini sudah pada pulang ke Jawa katanya. Jadi hati nuraninya udah nggak ada, dibilang gitu ya. Jadi itu suara Tuhan, dengarkan hati nurani kalian. Jadi kemudian etika, moral gitu. Jadi yang pertama tadi hormatilah gurumu, seniormu gitu. Jangan, artinya sebagai seorang religius di sini, etika sebagai seorang dokter radiologi bagaimana? Nah, pada saat kalian sekolah, pada saat kalian selesai sekolah pendidikan itu harus tetap itu dijaga ya. Walaupun kalian sudah pergi jauh sebagai seorang radiologis, tapi kalian masih ingat guru saya loh itu gitu ya. Kemudian di mana ketemu, "Dok, ini saya dulu muridnya, Dok." Gitu. Paling tidak itu aja, nggak mungkin kalian dimintain apa-apa, biarpun kalian nanti kaya raya, Dok, gurunya nggak akan minta kok, gitu loh. Ingat itu senior kalian, kalian masih ingat, jangan begitu lewat udah lupa gitu loh. Itu rendah sekali nilai etika kalian di ini tuh, etika moral kalian tuh rendah sekali. Nah, sebagus-bagusnya kalian seorang radiologis itu akan nggak ada nilainya di mata ini, ya kan? Gitu, ya. Harus etika kalian pegang gitu, nggak boleh cuek, nggak peduli sama lingkungan gitu ya. Kemudian misalnya kalian dalam belajar petantang-petenteng, mentang-mentang backup kalian siapa, misalnya saya anaknya ini, saya punya ini, ibu saya di radiologi, ibu saya dokter Margi loh gitu. Petantang-petenteng kayak gitu nggak boleh ya. Jadi kalian harus tetap di mana menempatkan diri kalian sebagai seorang murid yang harus hormat kepada guru. Ingat nggak lagu itu? Hormati gurumu, sayangi teman gitu kan. Jadi hormatilah guru kalian, guru SD, guru SMP, sampai guru di kuliah, sampai dokter spesialis pun ada guru senior tuh harus dilihat ya. Itu. Jadi kemudian teman-teman kalian juga nggak boleh berantem, saling mendukung, saling membackup ya, saling menolong gitu loh. Jadi kalau ada teman kesusahan, apa yang bisa dibantu gitu. Saya dulu jujur waktu saya chip di Surabaya itu ada junior saya baru belajar ngetik malahan. Zaman dulu yang sekolah itu orang tua-tua, Dek, bukan kayak kalian yang udah canggih-canggih gitu ya. Laptop pegangnya kayak gitu. Saya mungkin kalah ngetiknya sama Budi atau sama Fiona, tangannya udah kayak apa ngetik gitu. Tapi ini dulu junior saya yang baru masuk itu, orang-orang umurnya masuk itu paling umur 40 gitu kan, dulu kan pegawai negeri di daerah pasti dikasih prioritas untuk masuk spesialis. Jadi mereka masih belajar ngetik, ngetik-ngetik 1, 2 pakai jari itu kita masih ajarin supaya mereka nanti ekspertisnya bagus dengan mesin tik gitu loh. Itu loh kita dulu ajarin mereka. Jadi kalian jangan saling ngejek teman. Kalau ada teman yang kurang, kalian harus bantu ya. Satu angkatan masuk berempat, kalau bisa keluar berempat. Ya gitu ya.
Jadi saling backup, saling bantu, jangan saling bersaing. Boleh sih bersaing nanti untuk jadi juara tuh, tapi di dalam mengerjakan sesuatu itu saling bantu. Teamwork harus dipegang ya pada saat jaga, pada saat kalian membaca konvensional, misalnya pada saat di USG yang saling kan itu. Saya rasa udah kalau di USG udah kelihatan saling membimbing ya. Kemudian empati. Sebentar. Kalau di dalam agama Hindu itu kita ada mengenal juga Tatwamasi ya. Saya enggak tahu kalau ini Tatwamasi itu artinya apa? Saya adalah kamu gitu. Artinya apa? Kalau saya menyakiti orang lain, berarti saya nyakitin diri saya sendiri gitu loh. Kalau saya menyusahkan dia, berarti saya menyusahkan pasien, saya membentak pasien, saya menghina pasien, ya udah saya berarti menyakiti diri saya sendiri. Jadi anggaplah, coba posisikan diri kalian seperti itu gitu loh. Misalnya pasien sudah orang tuanya udah udah nggak punya duit, terus dipaksa untuk ini gitu. Atau di radiologi misalnya di ruang kontras itu ya, kalau kita jadi orang tuanya pasien, anaknya cacat gini, jadi hati-hati, kalian harus sabar ya, sabar benar-benar untuk ini karena coba saya seperti itu gimana rasanya ya gitu. Jadi punya perasaan seperti itu ya. Kemudian empati ya, kalian harus punya empati pada orang itu ya. Walaupun dari keluarga yang nggak pernah kesusahan, kalian tidak pernah punya masalah gitu ya. Tapi kita harus selalu ingat sama sesama ya. Nggak semua orang dilahirkan beruntung seperti kalian gitu ya. Ingat nggak ya kan, nggak semua orang bisa lahir di tempat yang orang tuanya kaya, kemudian terhormat, itu tidak semua punya kesempatan seperti itu. Jadi syukurilah apa yang udah kalian punya itu ya. Dengan bersyukur kalian akan legowo, kalian akan empati sama orang ya. Rasa syukur itu tidak gampang dilakukan. Memang tidak mudah untuk melakukannya gitu loh. Rasa menolong sesama, selalu ingin membantu itu timbul karena apa? Karena ada rasa syukur itu gitu ya. Coba kalian bayangkan orang yang lahir di desa, Pak, walaupun dia pinter, tapi kalau dia nggak orang tuanya nggak mampu nyekolahin, nggak bisa dia bergerak kemana-mana, ya. Kemudian tidak materialistis, semua dihitung dengan uang, semua dihitung dengan pamrih ya. Kalau nggak dapat uang, saya nggak mau gitu. Ya artinya apa? Misalnya kalian kerja di suatu rumah sakit gitu. Misalnya ya ada teman minta tolong, oh saya nggak mau nolong dia kalau nggak dibiling, saya nggak mau nolong dia kalau nggak bayar dulu gitu. Ya semua jangan selalu melihat materi atau hasil nanti. Hasil itu akan ada dari Tuhan, artinya ya kita memang dapat uang tapi juga kita harus punya hati untuk menolong gitu ya. Ya, itu yang saya tekankan kepada kalian. Kalian harus menjadi orang yang bersyukur karena tidak semua orang dari sekian dari satu angkatan kalian misalnya berapa ada yang 4 angkatannya dulu, ada angkatannya cuma 6, kemudian ada 8. Itu berapa orang yang tes itu sebenarnya? Banyak orang yang mempunyai kesempatan yang sama dengan kalian tidak masuk. Nah, gimana kesempatan ini kalian pergunakanlah sebaik-baiknya ya. Belajar yang baik, jaga etika moral. Kalau di pendidikan itu, kalian tahu nggak di Surabaya itu kalau biar orangnya pinter, tapi kalau etikanya nggak bener itu misalnya berantem sama senior, atau kalian berantem sama teman, atau jelas-jelas punya etika yang tidak bagus, bisa keluar loh dari pendidikan. Karena bisa dibuktikan nggak ada etika moralnya gitu ya. Nah, kalau di UNUD ya, kemudian kalau di Surabaya itu sering etika selingkuh gitu ya. Ada selingkuh dengan seniornya, ada masalah dengan ini gitu. Itu biasanya tidak bisa ditolerir kalau di Surabaya ya. Banyak sekali dulu teman angkatan saya keluar mereka. Keluar dari pendidikan dikeluarkan itu. Itu etika yang enggak ada itu moralnya udah enggak ada di rumah sakit gitu. Itu ya. Jadi saya tekankan kepada kalian, kalian harus bersyukur banget. Coba kalian di posisi sekarang kalian sekolah, orang tua backup penuh gitu loh. Jadi tetap humble, kalian diterima di radiologi, syukur banget saya diterima di sini.
saya akan belajar dengan baik, saya akan betul-betul belajar dengan baik jadi seorang radiologis, jadi seorang klinisi, jadi seorang clinician, jadi seorang religius. Itu tekankan pada diri kalian ya. Jadi kalian harus ya gimana caranya menjadi orang yang berguna di masyarakat gitu ya. Jadi seorang radiologis itu kita tunjukkan bahwa kita itu sama dengan spesialis lain. Tunjukkan bahwa kita itu profesional dengan belajar. Tunjukkan kita tuh bisa bekerja. Jangan hanya cuap-cuap tapi nggak bisa kerja. Apa yang di saat pendidikan inilah kalian itu digembleng. Jadi jangan menghindar dari pekerjaan ya. Setiap ada pekerjaan, saya kerjakan aja lah, nanti kan saya juga yang tahu gitu. Jangan menghindar. Artinya kalau ada foto susah, kasus susah, kalian kabur, nggak boleh gitu. Ambil sekarang kesempatan belajar. Karena apa? Kalau kalian belajar sekarang, kalian masih dibimbing. Jadi kalau kalian susah, bisa ada yang ditanyakan seniornya, konsulennya. Nah, kalau kalian nanti sendirian jadi spesialis di daerah, di rumah sakit, mau nanya ke siapa? Ya enggak? Ya enggak, Jo? Siapa lagi ini? Ya. Ya kan? Iya Siapa dokter. mau ditanya? Iya, Siapa mau dokter. ditanya? Coba, siapa mau ditanya? Misalnya Fiona atau Yesi atau anak-anak yang semester bawah di sini ya, semua ya. Ada yang 8 ya. Yang semester paling terakhir ya. Ada ya? Izin ada Ada dokter. Aga, ada Juan, ada siapa Pande, ada semua itu kan. Jadi itu kalian baru masuk itu ya artinya bersyukur banget masuk di radiologi. Banyak sekali yang dari sekian orang yang tes itu 10-20 itu banyak sekali yang mereka semua punya kesempatan yang sama sebetulnya. Tapi ternyata kalian yang lebih beruntung gitu loh. Syukuri semuanya itu gitu ya. Jadi syukuri, semua harus disyukuri. Kalau kalian jadi orang yang bersyukur, oh enak sekali hidup kalian, tenang, kalian bisa bahagia menolong orang pada saat orang datang. Aduh, dengan sigap kalian datang. Oh saya bersyukur banget saya sehat, saya bersyukur banget. Syukur loh saya datang ke rumah sakit ini jadi murid belajar. Coba saya datang ke rumah sakit, nasib saya sebagai pasien yang udah kena mama, kemudian saya nggak punya suami, kemudian saya ditinggal keluarga yang lain, nggak punya anak, itu banyak pasien yang kayak gitu ya. Kemarin saya dapat di ruang WSG itu, dia udah kena mama, saya kena stroke lagi dok, terus saya punya anak angkat saya nggak mau peduli gitu. Jadi bayangkan kalau kita tuh sehat, cantik, bisa datang ke rumah sakit menolong mereka. Jadi kalau kita beri mereka perhatian, mereka akan bahagia dengan ininya kita itu. Jadi itu harapan saya, kalian harus setiap bekerja jangan jutek gitu ya. Kalau kalian sekolah belajar jangan jutek, belajarlah dengan baik, sambut pasiennya dengan baik, beri dia semangat, pasiennya yang tadinya sakit, jadi seneng dia ngeliat dokternya, diajak ngobrol, diajak gini gitu ya. Paling enggak ya sapa tadi, senyum sapa. Kita pakai masker nggak bisa senyum ya. Kalau dulu saya mah selalu gini sama pasien gitu ya. Supaya pasiennya merasa dihargai. Saya merasa sembuh dok. Sebelum saya berobat udah merasa sembuh saya dengan dokter gitu kan, enak sekali. Itu sugestifnya pasien kepada kita ya. Itu ya. Jadi nggak boleh kalian membawa arogansi kita di rumah. Mungkin di rumah kita anaknya bapak kita yang kaya, banyak duit, dilayani, kemudian kalian mungkin anak orang yang punya pembantu 10, rumahnya besar, kemudian orang tua jadi bos misalnya gitu. Itu kan di rumah gitu loh. Kalau kita tetap membawa diri kita humble dimanapun kita berada, pasti kita disayang orang ya. Nah, kalau di rumah kita arogansi, di mana kita arogansi, ya di depannya aja orang akan takut sama kita. Tapi di belakang kita mereka berdoa, biarin lo jalan sana jatuh lo nanti gitu, didoain yang nggak bagus gitu ya. Semakin banyak yang mendoakan kita yang baik, semakin bagus yang kita akan temukan gitu ya. Itu ingat bersyukur, pokoknya selalu orang lain nggak bisa, saya bisa loh gitu. Jadi tunjukkan kemampuan kalian gitu ya.
Nanti kalau jadi dokter juga, jadi spesialis radiologi juga kalian akan terbawa. Ingat kata-kata saya, kalau selama pendidikan kalian bagus, good heart, hati nurani, etika moral kalian bagus ya, kalian empati, selalu ingin nolong orang itu hasil tuh akan mengikuti ya, hasil tuh akan mengikuti. Nggak mungkin nggak apa namanya, tidak dipungkiri lah. Nggak mungkin kalian miskin, nggak mungkin kalian ditinggal pasien, kalian akan dicari oleh pasien ya. Jangan takut gitu loh kalau kalian mempunyai hati itu. Nah, kalau mempunyai rasa syukur itu adalah kekayaan yang amat sangat. Misalnya kalian punya duit 1 juta, orang lain punya 5 juta atau 100 juta. Tetapi kalian sangat bersyukur, sangat happy dengan yang 1 juta itu. Yang orang yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah happy dengan yang 100 juta itu nilai duitnya kan harganya kurang dari 1 juta. Sementara kalian yang 1 juta itu merasa happy, itu duitnya kalian akan terasa tinggi, besar nilainya. Ingat itu ya. Jadi yang saya tekankan di situ, pokoknya pada saat kalian nanti tamat jadi dokter spesialis dari bawah, merintis dari bawah, kalau kalian mau kerja harus kula nuwun misalnya gitu ya, harus punya etika. Nanti kalau kerja bagus pasti hasil akan mengikuti ya. Ingat kalian mendapat kesempatan yang sangat bagus, bisa menghilangkan apa ya, kesempatan orang lain. Jadi kalau kalian bisa masuk ya masuk jadi PPDS radiologi atau PPDS apapun itu adalah kesempatan emas yang harus kalian laksanakan dengan baik, jalani dengan baik, dengan etika moral yang baik gitu ya. Itu maunya saya kan. Nah, semangat sekolah. Nah, sebagai seorang PPDS ya, saya ngerti banget ya kalian akan terjadi berbagai masalah nanti ya. Apalagi asalnya kan kalian dari berbagai daerah, dari kondisi yang berbeda-beda, status sosial yang berbeda-beda ya, berbeda budaya, adat gitu ya. Tapi saya rasa sekolah di Bali semua sih senang ya, nggak ada yang ada yang mungkin nggak betah karena jauh dari anak, dari suami, dari pasangan itu. Tapi pasti semuanya happy ya artinya. Kemudian latar belakang keluarga yang berbeda-beda misalnya kan gitu ya. Kemudian merantau sendirian tanpa orang tua atau yang single atau sudah berkeluarga gitu ya. Jadi selalu harus penuh semangat ya. Kalau kalian dari berbagai daerah, jadi harus lebur asalnya kalian, jadilah kalian satu keluarga, keluarga radiologi. Jadi kalian harus harus betul-betul membaur dengan teman-teman sendiri ya, saling menolong. Kalau ada kesulitan tidak boleh ego, tidak boleh berantem di antara kalian. Masa baru PPDS sudah berantem gitu, nggak boleh ya. Jadi kalau ada masalah apa-apa diskusikan dengan baik. Ya cari solusi, kalau memang tidak diskusikan. Kalau kalian merasa ada masalah yang berat atau merantau sendirian tanpa orang tua, ada hal-hal yang perlu kalian diskusikan, kalian mentok misalnya perlu bantuan senior atau konsulen, panggil saya, ajak saya akan memberi saya menganggap kalian tuh sama seperti ponakan sendiri, anak sendiri, jadi kalian bisa kasih tahu apa yang bisa kita bantu supaya dalam proses pendidikan ini kalian akan lancar menjadi radiologi yang diharapkan gitu ya. Jangan sampai gara-gara hal-hal tertentu tersangkut-sangkut terbawa oleh pergaulan yang salah, kalian jadinya ini ya. Jadinya salah pergaulan nanti di sini karena jauh, karena kalian merantau gitu ya maksud saya ya. Kemudian nanti apalagi yang mau saya sampaikan, nanti kalau kalian jadi spesialis radiologi, ingat itu kalau mau kerja kulon nuwun dulu sama senior yang di sana, minta izin ya, minta izin sama mereka. Nah, bagi adik-adik yang baru masuk, kalian harus hormati kakak senior kalian walaupun kita tidak ada senioritas yang keras seperti di tempat lain ya. Tapi paling tidak kalian hormati kakak-kakak kalian, kemudian nggak boleh petantang-petenteng, kemudian saling bantu. Kemudian bagi yang udah mau yang selesai nih baru ujian,
Ya, saya ucapkan selamat ya dari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sudah lulus sebagai seorang radiologis, sudah menjalani ujian akhir. Dr. Harley, Dr. Indira, Dr. Masya, Dr. Tari ya. Jadi kalian sudah selesai dalam melaksanakan pendidikan. Nanti ke belakang akan diuji oleh ujian yang sesungguhnya itu adalah di masyarakat nanti. Ujian sebagai seorang radiologis, seorang religius, seorang klinisi, kalian akan diuji nanti di masyarakat. Nah, itu harapan saya kepada kalian semua. Tidak boleh, pokoknya harus bersyukur. Kalian beruntung bisa sekolah dengan kondisi yang orang tua masih mampu, kemudian atau pasangan masih mampu. Lihat orang-orang yang tidak bisa seperti itu ya. Kalau saya dulu sekolah ya karena saya punya keinginan, karena saya punya prinsip bahwa di mana ada kemauan pasti ada jalan. Walaupun orang tua nggak mampu, nggak punya siapa-siapa, tapi kalau keinginan kita kuat, kita pasti bisa gitu ya. Nah, itu ya, semangat harus kita. Nah, sebagai seorang radiologis, be a radiologist, etika dokter spesialis radiologi kalian harus pegang ya. Kemudian saat pendidikan tadi saya udah bilang detail ya, apa yang harus kalian lakukan saat pendidikan, ya kan? Saat bekerja lakukan. Kalau misalnya ada orang yang menawarkan kalian praktek di tempat saya dok, gitu. Saya perlu dokter ini dok, ya. Ada dokter seniornya di situ enggak usah. Saya ini manajemen langsung ini enggak boleh. Kalian deal sama manajemen boleh, tetapi tetap harus kulon nuwun ya, artinya bilang izin sama dokter yang di sana. Dok, saya diminta manajemen untuk di sini membantu dok. Saya mohon izin dok, bimbing saya di sini. Masalah dokter senior itu ngasih atau tidak kalian nggak masalah. Yang penting kalian sudah ngatur ya, sudah kulon nuwun, sudah bilang gitu. Karena memang manajemen perlu kadang-kadang tidak semua dokter senior itu di sana senang kalau ada junior datang gitu loh. Tapi ya yang pasti kalian bukan antem kromo, langsung aja sikat itu di situ duduk tanpa tanpa minta izin gitu. Tetap minta izin sama ya senior yang sebelumnya di sana. Hormati mereka walaupun mereka memberi izin atau tidak. Yang penting kan yang punya sudah memberi izin, artinya yang punya rumah sakit atau manajemen ya. Nah, gitu ya, saat bekerja hormati senior, TS juga ya. Kemudian teamwork, semua tim di rumah sakit kalian harus tidak boleh cawe-cawe, artinya tidak boleh mentang-mentang kalian radiologi, mentang-mentang kalian dokter spesialis radiologi, radiografer kalian nggak anggap. Padahal mereka loh yang cariin kalian pasien, cariin duit, ngerjain itu. Memang bisa kalian kerja, bikin foto sendiri, bikin kontras sendiri, nyuntik sendiri, bisa nggak? Hah? Enggak kan? Nah, itu kan. Kemudian kalian harus rendah hati ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu merendah dirinya nanti lama-lama terlalu rendah di tanah dipatok ayam nanti ya. Jadi rendah hati, hatinya direndahin ya, walaupun pinter, walaupun ini enggak boleh arogan karena di atas langit pasti ada langit. Ada pintar pasti ada yang lebih pintar lagi ya, selalu saling memberi masukan, tukar pikiran ya. Kalau seniornya misalnya salah, kalian jangan sungkan-sungkan, dok. Saya temu referensi yang baru ini dok, gitu ya. Kok yang lama ini dok, AJCC-nya yang terbaru ini ya dok ya, gitu. Tapi jangan sombong. Saya baca di buku ini loh dok bilangnya. Jadi kadang-kadang kata-kata kita tuh membuat salah persepsi gitu ya. Ya, kemudian selalu membaca dan membaca ya. Kemudian bisa menempatkan diri, tidak sombong. Kadang-kadang kalau karena sikap kalian yang jutek atau cemberut atau gimana itu senior bisa salah tanggap loh. Itu anak itu kok jutek banget gini. Padahal memang bawaan kalian seperti itu gitu loh. Cobalah belajar untuk tersenyum, coba belajar untuk ramah, coba belajar untuk sopan gitu ya. Kepada siapa saja, bukan hanya kepada senior, bukan hanya kepada konsulen, bukan hanya kepada kaprodi, kadep, saya gitu, tapi semua orang ya. Karena kalau tidak ada mereka, tidak ada CS, tidak ada
di loket, tidak ada yang pegawai ngetik gitu, nggak akan bisa kita kerja ya. Jadi teamwork di rumah sakit itu kita harus hormati semua ya. Saya dulu 10 tahun jadi kepala instalasi radiologi, selalu saya tekankan kita nggak bisa kerja sendiri. Kita nggak bisa bikin foto kalau nggak ada CS yang bersihin tempat kita kan. Kita nggak bisa baca foto kalau nggak ada radiografer yang buat foto gitu. Ya nggak? Bisa nggak kalian di CT scan kalau pasiennya belum disiapkan oleh radiografer atau belum dikerjakan? Nggak bisa kita baca CT scan ya. Gitu. Jadi bisa menempatkan diri, tidak sombong, tidak arogan, tidak angkuh, ingat sama teamwork kalian gitu ya. Itu sebagai seorang radiologis yang baik, sebagai seorang klinis dokter, sebagai seorang anggota suatu rumah ya. Jadi untuk yang mau keluar dari pendidikan nanti akan ada saatnya Dr. Harley, Tari, Indira sama Marsha. Nanti sebelum kalian pergi ada baiknya dan memang harus loh kalian datang kalian minta izin, pulang pun kalian harus bilang. Nanti kan ada acara sama para radiografer, sama para pegawai loket, sama semua itu semua tim itu mendukung untuk kalian belajar ya. Jangan salah. Ya, semua tim yang ada di radiologi itu mendukung pendidikan kalian gitu ya. Itu jangan merasa oh saya udah radiologi. Nanti pun begitu kalian masuk ke tempat orang bekerja, kalian juga merasa saya mau kerja di sini, Dok. Saya ikut di sini ya, Mbak, gitu di sana. Jadi kula nuwun juga sama orang-orang di radiologi yang ada di tempat kalian nanti bekerja. Jadi kalau kalian baik dari awal, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau kita udah kenal, mereka dengan kenal sama kita yang kesan pertamanya baik, kesan terakhirnya pasti mereka akan sayang. Dok, saya akan kasih dokter nanti pasien saya ya, Dok ya, gitu ya. Artinya gitu. Begitu kalian masuk ke tempat tugas yang baru, ya itu kalian harus hormat sama mereka. Nggak ada salahnya kok kita hormat sama orang, jangan merasa diri kita tinggi gitu loh. Jangan merasa diri kita tuh saya loh dokter spesialis, saya yang harus dihormati bukan dia. Dia siapa sih? Dia CS kok, dia pegawai loket kok. Ngapain saya harus hormat sama dia? Bukan begitu ya. Kalau kita menghormati orang lain, otomatis orang pasti hormatin kita kok. Nggak mungkin nggak kita nggak dihormatin. Kalau kita misalnya cawe-cawe atau merasa diri kita tinggi, orang lain akan dokter radiologi sombong gitu, pasti gitu ngedumel di belakang kita. Ya, teamwork. Jadi kita tuh teman kita semua, kita nggak ada salah kok. Kita malah banyak teman malah lebih bagus gitu. Ya, kemana kita pergi selalu ada yang nyapa. Kalian berteman dengan semua dokter PPDS yang ada di sana juga lebih bagus. Kalian mau nyari case gampang ya. Kalau kalian jaga misalnya siapa tuh jangan suka berantem sama PPDS lain. Bila perlu deketin PPDS neuro, PPDS anak, semua. Nanti kalau cari case report yang itu gampang kalian. Kalau nyari data gampang kalian gitu ya. Kalau nyari penelitian, nyari tugas kan lebih gampang kalau kita gitu. Jaga hubungan atau relationship kalian dengan mereka. Ya, tidak boleh PPDS ini jangan bermusuhan. Dulu ada PPDS kita berantem di depan saya dulu sampai di ruang instalasi saya tengah itu radiologi. Ada memang agak judes ya. Dia berantem sama PPDS penyakit dalam sama dituding-tuding di depan saya. Seniormu aja nggak kayak kamu sombongnya loh. Kamu sombong banget sampai gitu di depan di ruangan instalasi, kepala instalasi dulu ingat sekali saya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya sampai ke TKP PPDS bisa dipecat loh kayak gitu ya. Jangan, kalau bisa PPDS radiologi itu hatinya semua rendah hati, semua ramah, semua baik-baik ya. Nggak ada salahnya, jangan sombong. Pokoknya ilmu padi makin berisi makin merunduk, tapi jangan terlalu merunduk, nanti nggak kenal orang gitu ya. Gitu. Nggak kalau kita banyak teman enak kok ya. Yakin saya banyak enak. Nanti kalian gampang mencari sesuatu itu lebih mudah kalau kita banyak teman ya. Kalian dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung, dari mana? Kalau tinggal di Bali banyak teman di sini, malahan temannya bisa dari seluruh Indonesia kan enak, ya enggak?
punya teman dekat di mana-mana, itu kan, ya. Itu harapan saya. Yang mau keluar dari radiologi nanti masuk ke bagian radiologi yang lain bekerja di sana, tolong ingat itu ya. Pasti disayang kalian ya. Kemudian kalian nanti yang baru masuk ini yang katanya Pande, siapa lagi Vina, siapa lagi Nike, siapa lagi tuh Raga itu ya. Semuanya itu nanti kalian baru masuk ke radiologi ya perkenalkan nanti diri kalian. Saya dari dulu bilang perkenalkan diri ke semua staf di instalasi. Artinya kalian masuk ke rumah orang, ingat loh itu. Kalian masuknya itu kan kalian PPDS radiologi FK Unud RSUP Sanglah, ya enggak? Nah, artinya kalian itu harus izin dulu kulon nuwun para instalasinya, kemudian juga siapa koordinatornya, Bu Desa, Bu Maya, Bu Maya, Bu Mira, kemudian yang siapa lagi di UGD ada Bu Koming, kemudian sama radiografer di ruangan, sama pegawai loket, saya radiologi baru gitu. Selama ini kayaknya mungkin nggak ada yang begitu ya, mungkin ya saya dari dulu pinginnya seperti itu. Masuk berame-rame nggak apa-apa, saya Bu radiologi baru, saya berdelapan gitu. Nggak pernah ada yang seperti itu, dari dulu saya mengharapkan seperti itu. Datang ke loket, saya nanti bekerja di sini, karena apa? Kalian itu sekolahnya kan di UNUD, artinya, tapi rumahnya itu di rumah orang, rumahnya itu adalah rumah instalasi, rumahnya itu disebut instalasi radiologi. Nah, instalasi radiologi ini punya rumah sakit Sanglah, punya direktur misalnya, direktur ada perpanjangan tangannya, kepalanya itu adalah kepala instalasi. Nah, di bawahnya instalasi ada beberapa struktur organisasinya, kalian harus bilang sama mereka. Nah, itu masuk ke rumah orang, kalian bekerja di rumah orang, nggak boleh loh. Kalau kalian dilaporin sama kepala instalasi atau pegawai yang lain, boleh loh. Kalian bisa dipecat juga. Saya dulu di Surabaya, kita kan yang pegang kuasa kan orang-orang instalasi itu, radiografer, mereka lebih tinggi posisinya. Ya mereka yang punya rumah, mereka yang tetap di situ loh gitu. Kita cuman kan kita datang, kemudian kita pergi, kita cuma numpang pendidikan di situ, ingat loh itu ya. Nggak boleh kalian jutek, nggak boleh judes sama mereka ya. Jadi kalian masuk ke ruang kontras, ada radiografer siapa di sana. Masuk ke loket misalnya ada siapa pegawai loket. Jangan sampai mereka, aduh dokter itu jutek dok, dokter itu judes dok, nggak mau senyum dok, nggak mau kenalan dok, sombong dok. Jangan sampai ada seperti itu ya. Jadi masuk ke ruang MRI, ke ruang CT scan, perkenalkan saya dokter baru. Kalau nggak ada misalnya nanti pada saat salam kenal, pisah kenal juga ada seperti itu nanti lebih bagus lagi gitu ya. Ya, itu harapan saya, jangan sombong, jangan arogan gitu. Itu adalah bagian dari etika menurut saya. Etika yang harus kalian pegang dan kalian harus jalankan ya, enggak boleh enggak boleh merasa diri itu terlalu lebih dari orang lain, itu akan membuat kita jadi manusia sombong, arogan ya. Saya ya, biar kalian tahu itu saya tidak seperti kalian yang masih punya orang tua, yang masih punya orang yang berpengaruh dan kalian bisa sekolah dengan baik, dukungan mereka. Saya sekolah sendiri, saya belajar karena dari punya keluarga tidak ada yang sekolah, saya pingin sekolah dan saya jalani semua. Saya punya prinsip pasti ada jalan dan saya pasti akan mencari teman sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya teman-teman itu adalah kekayaan saya. Dari teman jadi supporter, yang mensupport semua kita itu ya teman-teman di lingkungan kita, dimanapun. Mereka ngasih jalan, mereka ngasih doa, akhirnya bisa juga sekolah, bisa juga jadi spesialis radiologi, bisa juga jadi konsultan, bisa juga nanti mengajar gitu ya. Jadi itu yang saya tekankan ya. Itu semua bergantung dari kalian tidak hanya sekolah radiologi, spesialis radiologi aja kan. Jadi tingkat manajemen moral, manajemen etika kalian juga sudah meningkat gitu ya. Mungkin kemarin biasanya kalau residen junior tuh lebih gaya gitu loh. Karena diberitahu seperti bedah ya. Tapi begitu dia mulai residen senior, udah mulai dia agak nunduk mukanya sedikit, baru dia tahu gitu ya.
Jadi itu harapan saya buat kalian. Semoga bermanfaat dan semoga betul-betul kalian camkan semua apa yang saya sampaikan dalam waktu 1 jam ini. Saya ingin kalian bukan hanya karena saya kepala PDSRI Bali, tapi juga saya sebagai senior, mungkin saya sebagai orang yang radiologi termasuk yang tua ya di Sanglah ya, dari tahun 98 itu saya di sana. Dari gadis saya di radiologi, saya tahu kondisinya sampai nanti saya pensiun pun di radiologi. Jadi saya tahu persis ya. Jadi saya banyak melihat contoh, melihat perjalanan hidup orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pengalaman-pengalaman kurang bagus, pengalaman-pengalaman yang bagus itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Pokoknya jadilah orang yang bersyukur, selalu pasti akan merasa bahagia, merasa ingat sama orang, akan merasa bisa menempatkan diri kalian supaya tidak sombong, tidak arogan, tidak angkuh, dan ingat sama unggah-ungguh, ingat etika dan moral. Ya, itu mungkin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau misalnya kalian ada masalah, misalnya ada yang punya masalah apa-apa, kalau ada saya punya waktu silahkan kalian datang, enggak apa-apa ya. Saya siap kalau kalian misalnya punya masalah, kok saya bingung masalah belajar ya Dok gitu. Nanti pada saatnya nanti saya akan memberikan kalian enak loh kalian belajar sekarang, zaman saya enggak ada diberikan stressing, diberikan pandangan-pandangan. Kalau saya dulu enggak dapat, pasti kalian saya kasih ya. Dikasih bekal masing-masing untuk ujian tuh, masing-masing sub, masing-masing gitu tuh dikasih itu bekal itu bersyukur sekali ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kalau ada silakan, kalau tidak nggak apa-apa juga. Nanti sambil jalan tolong camkan apa yang saya berikan ya, karena pengalaman itu pentingnya, walaupun mungkin kalian kalau teori kalian lebih istilahnya, kalau teori mungkin kalian lebih pintar ya nyari di ini, mungkin cepat sekali kalian nyari apapun cepat ya karena generasi digital. Kalau saya mungkin agak lambat, tetapi dari segi pengalaman, dari segi etika saya lebih mungkin punya pengalaman yang bisa saya sharing kepada kalian. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ya saya mohon maaf ya. Nanti mungkin boleh kalian kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti selama pendidikan ini kalian boleh mencari saya walaupun bukan sebagai pembimbing ya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang sehubungan dengan be a clinician, be a radiologist, be a religious. Ada? Ada? Sementara belum, Dokter. Sementara belum kan? Ya, saya sudah sering cerita sama kalian. Jadi mudah-mudahan masuk dan kena di hati kalian masing-masing ya. Nggak boleh sombong. Kita tuh masih jauh perjalanan kita ya, masih jauh banget loh. Saya aja sekarang jadi murid lagi balik, jadi banyak sekali kita harus pegang etika juga, belajar lagi etika sebagai murid kan gitu ya. Etika sebagai guru ya saya harus membimbing kalian supaya kalian juga menjadi nanti murid dan guru yang beretika gitu ya. Jadi itu yang harus kita manusia itu pasti terus bertumbuh, manusia itu pasti terus belajar ya. Nggak boleh nggak kalau dipuji-puji kalian ini pinter jangan sombong ya. Nanti jatuh nanti kalau terlalu sombong ya. Oke? Mungkin Iya, itu Dokter. jam berapa nih? Jam 7 ya? Oh, udah lewat jam 8, jam 7. Oke, mudah-mudahan ada gunanya nggak menurut kalian? Sangat, Dokter. Ya, mungkin ya tidak semua orang bisa berbagi pengalaman ya. Kalau kalian tanya pengalaman saya, ya banyak sekali saya punya pengalaman dari
Dari PTT saya sudah membimbing jadi ibu asuh saya di suatu yayasan di Danau Toba itu ya. Jadi saya dipercaya setiap hari Minggu itu ada dulu namanya Yayasan Sopo Surung. Itu adalah suatu asrama punyanya Bapak Menteri Pendayagunaan dulu Pak TB Silalahi. Nah, di situ saya sebagai ibu asrama. Jadi setiap hari Minggu pada saat selesai kebaktian saya memberikan wejangan istilahnya ada wejangan dari ibu asuh gitu. Di situ saya memberikan semangat kepada anak-anak di Danau Toba yang orang-orang Batak itu kan pinter-pinter ya. Ada orang Batak sini kan. Dokter Firman orang Batak jangan dibilang ya. Jadi orang Batak itu kan pinter-pinter. Jadi di sana tuh otaknya brilian. Tapi kadang-kadang katanya Pak Menteri ya Pak TB Silalahi, kadang mereka etikanya kurang. Margi, tolong Dokter Margi nanti ngasih mereka etika atau kayak wejangan budi pekerti itu gimana gitu. Jadi saya diminta untuk memberikan hal itu setiap minggu selesai kebaktian. Jadi saya memberi contoh itu ya diri saya sendiri. Kalau kita pasrah, kalau kita bersyukur, kalau kita saya jadi dokter dulu di puskesmas di sana di Bali G itu kalau ada anak pingsan saya heboh nyiapin makanan, nyiapin roti karena mereka pingsan pasti karena hipoglikemi. Jadi banyak sekali pasien yang selalu bilang nanti besar dong rezekimu dokter, nanti sukses dah kamu dokter gitu. Jadi itu doa dari mereka. Saya percaya banget doa-doa orang yang pernah kita bantu itu akan memberi kita jalan yang lempeng gitu ya. Jadi kalau kalian disenengin orang kalian tolong dan kalian didoain yang bagus itu doa loh, bukan doa orang tua aja loh gitu ya. Percaya doa mereka yang positif itu akan membuat segala kegiatan kalian apapun yang kalian jalani bisa menjadi lancar. Ya. Ingat itu ya. Saya sudah ngalami jadi saya tidak bercerita, saya tidak mengarang. Saya ngalamin sendiri makanya saya bisa bercerita. Ya. Mudah-mudahan kalian juga akan menjadi semuanya lancar dalam pendidikan, sehat selalu, ya. Oke. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan berguna untuk kalian semua dalam masa pendidikan ataupun dalam masa bekerja nanti bagi yang sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Harley, Marsha, Tari dan Indira yang baru rasanya kemarin saya bimbing mereka, saya ajak sebagai anak-anak saya ya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Dari sekian anak-anak ini mudah-mudahan bisa merubah pola pikir dan mindset kalian ya. Oke? Oke, dokter. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dok. Dokter. Ya, kalau ada Terima kasih, apa-apa, dokter. Terima kasih, dokter. kalau kalian ada perlu sesuatu, kalian boleh kok tanya ya. Saya juga ibu asuh kalian kok ya. Oke? Oke. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, stop sharing dulu deh. Dokter. Oke, terima kasih. Terbagus, Budi, Fiona, Indira, semua. Jadi untuk anak-anak saya yang udah selesai ujian, saya udah janji Indira, siapa tuh si Tari, sama Harley, sama Marsha, saya udah janji traktir makan. Oke, dok. Terima kasih, dok. Iya, saya udah Makasih, Dok. janji traktir. Kalian mau pilih di rumah saya sambil makan, sambil berenang, atau kalian mau di mana dulu ceritanya ya. Saya juga senang, saya juga bahagia. Nanti juga bekal kalian ke sana, pasti kalau kalian jadi ya seperti yang kita harapkan, orang yang pintar, berbudi, pintar akademis, berbudi luhur, kemudian punya etika moral, pasti bagus. Ya. Oke, terima kasih. Selamat, siapa yang jaga tuh Budi ya? Selamat jaga, selamat malam, dan selamat libur bagi yang libur ya untuk weekend-nya, hati-hati. Oke, saya akhiri malam ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih Baik. banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ngerjain proposal. Saya leave ya.